Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayat ukhra alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomai dalam rangka takwa kepada Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Allah berfirman, alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang dia menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, yang disembah, yang ditawakali, yang didoai adalah Ta'ala, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di akhir hayatnya maka akan turun kepadanya para malaikat, yang kemudian malaikat tadi memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan takut terhadap apa-apa yang akan kau hadapi di alam barzah. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih, kamu jangan susah terhadap apa-apa yang kau tinggalkan di kehidupan dunia. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan hendaklah kalian bergembira, berbahagia terhadap apa-apa yang telah dijanjikan Allah dari nikmat-nikmat di alam barzah dan nikmat di alam surga. Makanya Bapak Ibu, kita semua harus berusaha untuk mengistiqomai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sampai akhir hayat. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah Ta'ala yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah dalam kehidupan ini sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu saat ada orang ahli maksiat yang minta fatwa kepada seorang kiai. Si ahli maksiat tadi berkata, wahai Pak Kiai, saya ini orang yang banyak dosa, sudah banyak dosa-dosa yang saya lakukan.
Tidak ada doa yang tidak saya lakukan. Kira-kira bagaimana supaya saya bisa bertakwa kepada Allah? Maka kemudian Pak Kiai tadi berkata, jika kamu mampu untuk melepaskan diri dari malaikat maut, maka kamu maksiatlah semau kamu. Jika kamu bisa hidup tanpa rezeki dari Allah Ta'ala, silahkan maksiat semau kamu. Jika kamu bisa meloloskan diri dari neraka, silahkan bermaksiat. Lah jawabannya apa aja? Tidak akan bisa. Orang tidak akan bisa melepaskan diri dari kejaran malaikat maut. Orang tidak akan bisa hidup tanpa rezeki Allah. Dan orang tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari neraka. Makanya kemudian Bapak Ibu, kalau kita cermati pada kebanyakan orang yang mohon maaf kadang-kadang mereka sukanya maksiat, tidak mau ibadah. Pertanyaannya, apakah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu akan dapat menyelamatkan dari kejaran malaikat maut? Oh tidak. Makanya kemudian di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-22, Allah menyatakan, wahai manusia, wa ma antum bimu'jizina fil ardi, dan tidaklah kamu wahai manusia, kamu tidak akan mampu untuk melemahkan Allah. Kamu tidak untuk mengalahkan Allah. Fil ardi, baik ketika di bumi, wala fis sama, bagi di langit. Jadi dimanapun kau manusia, kamu tidak akan mampu untuk melemahkan Allah. Wa malakum min dunillah, dan tidaklah buat kamu dari selain itu min waliyin, dari wali, walayan, dan tidak pula dari penolong. Pada zaman Nabi Ibrahim ada seorang raja namanya Namrud, yang kekuasaan sangat luas, banyak hulu balangnya dan sebagainya. Sampai-sampai dia menentang kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga tidak mampu untuk mengalahkan Allah. Justru Allah yang mengalahkan Namrud dengan mengirim seekor nyamuk. Binatang yang kecil itu mampu untuk mengalahkan Namrud dengan cara masuk ke telinganya dan sampai di otaknya. Kemudian otaknya dikuruki nyamuk. Ya, akhirnya kepalanya dibentur-benturkan, akhirnya apa? Meninggal. Jadi Namrud yang merasa digdoyo itu ternyata hanya mati dengan seekor nyamuk. Demikian juga pada zaman Nabi Musa kita kenal dengan namanya Raja Fir'aun. Tidak cuma Fir'aun, ada 3 sejoli, 3 serangkai. Fir'aun sebagai rajanya, Haman sebagai patihnya, Qarun sebagai orang kaya yang ketiganya nentang kepada Nabi Musa. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kalahkan, Allah binasakan Fir'aun dan Haman di tengah-tengah laut, dibenamkan di laut. Sedangkan Qarun dibenamkan di dasar lautan, di dasar daratan. Ya. Jadi sejak zaman dulu termasuk pada zaman-zaman sekarang, baik itu pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok manusia yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih punya kekuatan, pada hakikatnya tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah. Sehingga manusia itu terbelenggu atau terbatasi oleh kemauan Allah. Iradahnya Allah itu lebih kuat dibandingkan karena kemauan manusia. Ya, seandainya orang itu maunya kalau ditanya mati sekarang apa besok apa besok lagi, mati apa tidak, ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, idza jaa ajaluha la yasta'khiruna wa la yastaqdimun.
Seandainya manusia sudah datang ajalnya, sudah titi wancinya untuk pulang, maka ajal itu kematian tidak dapat diundurkan dan tidak dapat diajukan. Jadi manusia adalah makhluk yang ajuz, makhluk yang lemah di hadapan Allah. Makanya kita semua sebagai orang beriman jangan sampai menentang kepada Allah. Orang-orang kafir yang menentang kepada Allah hakikatnya nanti terakhirnya akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah. Kemudian Bapak Ibu, manusia tidak akan mampu melepaskan diri dari Allah. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-31 Allah berfirman, wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Ya, hampir sama isinya. Dan tidaklah kamu wahai manusia pihak atau orang yang dapat melemahkan Allah di bumi. Jangankan kok di bumi Pak, terhadap apa yang ada pada kita. Ya, kita itu maunya kan kuat terus toh Bu. Ada seorang yang usianya sudah 70 tahun, kira-kira giginya utuh apa ompong? Usia 70, sudah pada ompong, jangan 70, kadang 30 sudah pada ompong. Tidak mampu untuk mempertahankan giginya, tidak mampu untuk mempertahankan wajahnya dan lain sebagainya, bahkan tidak mampu untuk mempertahankan roh atau nyawanya. Ya, Allah yang lebih kuasa. Wa makum min dunillah, dan tidak ada bagi kamu dari selain Allah dari wali atau penolong. Seandainya ada orang yang mau menolong kepada manusia, tapi tetap akan terkalahkan oleh Allah. Contoh, ya. Dulu kembali kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu mempunyai penopang-penopang, penyangga-penyangga, pembantu-pembantu yang banyak. Bahkan Allah berfirman, wa fir'auna bil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai penopang, pasak-pasak, penyangga-penyangga, sehingga kokoh, nggak ada orang yang berani dengan Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu saking badannya besar, ahli perang, kalau perang tuh di depan Pak, bukan di belakang. Jadi raja itu kalau perang bukan di belakang tapi di paling depan, ya, menghadapi musuh. Saking apa hebatnya Fir'aun. Ya, tapi ketika dimasukkan di Laut Merah, tidak cuma dia, termasuk seluruh bala tentaranya plus senjata-senjatanya masuk ke laut, semuanya nggak ada yang berkutik. Ya, sehingga pasukan-pasukan yang selama ini melindungi Fir'aun itu nggak mampu melindungi dari tenggelamnya di Laut Merah, bahkan dia termasuk yang tenggelam. Ya, makanya mau di sini jangan sampai kita menentang kepada Allah Ta'ala, sebaiknya kita manut kepada Allah Ta'ala. Kemudian di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 134-135, Allah berfirman, innama tu'atuna la'atin. Wahai manusia, sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kamu, la'atin, sungguh akan datang, sungguh akan terjadi. Entah itu yang namanya sakit atau kematian atau kiamat atau apapun, itu akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu orang yang mampu untuk melemahkan Allah. Ya, tadi saya sampaikan, seandainya orang itu sudah ditakdirkan Allah, giginya tanggal, ya tetap tanggal, nggak akan bisa dipertahankan. Kalau sudah ditakdirkan usahanya bangkrut, maka tidak ada yang dapat menghindarkan dari kebangkrutan atau yang lainnya, bahkan kematian. Ya, maka kemudian Nabi bersabda atau diberitahu untuk berkata pada kaumnya,
Qul katakanlah wahai Rasulullah kepada kaum yang tentang kamu, ya qaumi wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Kalau kamu tidak mau beriman, silahkan kamu untuk berbuat sesuka kamu di rumahmu, di tempat kamu, di desa kamu. Ini amil, aku juga orang yang akan berbuat apa yang aku yakini. Jadi orang kafir buat kafiran, orang iman buat keimanan. Fasaufa ta'lamu, maka kalian akan tahu. Mantakun lau akibatul dar, apa yang akan terjadi dari atau pada kehidupan dunia ini. Artinya Bapak Ibu, kalau orang-orang kafir itu diingatkan dengan berbagai macam cara, kok akhirnya tidak mau, paribasane wong Jawa wis tekno kono sak matine, ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang kafir di akhir hayatnya akan mendapatkan berbagai macam penderitaan. Kalau kita lihat pada tata cara, ya, tata cara malaikat mencabut nyawa di surat An-Nazi'at, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati ghurqa wan nasitoti nasto, yang artinya demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Ayat 2, dan demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan selembut-lembutnya. Jadi malaikat mencabut nyawa itu tidak semua keras, ya, tidak semua lembut, ada yang keras, ada yang lembut. Kemudian dijelaskan dalam hadis, ketika malaikat itu akan mencabut rohnya orang-orang yang kafir, maka diibaratkan seperti sebuah roti yang dalam ada duri, kemudian ada talinya, kemudian digeret, ditarik dengan keras, ya, sehingga akan kesakitan, ya. Jadi kematian itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Orang kafir nggak bisa melepaskan diri. Sementara orang beriman dicabut dengan lembutnya, bagaikan rambut yang jatuh di adonan terus ditarik, ya, nggak ada sedikit pun yang rusak, ya. Jadi orang-orang kafir tidak mampu untuk menahan kematian dan proses sakaratul maut yang menimpa padanya, ya. Kemudian innahu la yuhibbul dzalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung, tidak akan berhasil orang-orang yang zalim, orang-orang yang mereka menganiaya dengan kemaksiatan, dengan konsen dan yang lainnya. Sebaliknya yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang beriman. Jadi meskipun kalau kita pada zaman sekarang orang-orang kafir hidupnya serba makmur bunyi, sugih, anaknya pinter-pinter, perusahaannya banyak dan lain sebagainya, nggak pernah ibadah kepada Allah Ta'ala, kelihatannya penak. Tapi kita jangan terpesona, jangan kepencot dengan kehidupan mereka, ya. Allah sedang memberikan istidroj atau memberikan kesenangan sementara yang akhirnya nanti akan diakhiri dengan penderitaan. Kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, in kuntum taqiluna, jika kalian orang-orang yang berakal, kalau punya pikiran, fa'atu anfusakum minal mauti, maka hitunglah mundur, persiapkanlah diri kamu sebelum datang kematian. Kalau kita boleh orang-orang sini terutama, kalau mau mantu, mantu geden-gedenan, kapan setahun sing arep indah, sudah diperkirakan berapa biayanya, di mana tempatnya, berapa tamunya dan sebagainya, dihitung mundur.
ya persiapannya berapa uang yang sudah ada, yang belum terus bagaimana, ya supaya pada eventnya nanti betul-betul akan jadi acara yang sempurna. Lah demikian juga kematian akan datang kepada kita. Kadang kita kurang mempersiapkan kematian tadi, itu namanya orang yang mau saja kurang berpikir. Lah kalau kita berpikir, kita harusnya mempersiapkan diri untuk mempersiapkan kematian-kematian tadi, supaya ketika kematian datang kita tidak rubiakan, kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, ya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwa ada di tangannya, innamatu aduna la'atin, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah kepada kalian yaitu kematian, la'atin sungguh akan datang. Tidak ada orang yang mampu melepaskan diri dari kematian. Orang Jawa berkata, mati ki manut, pati ki patut. Ya, mati itu manut, nggak ada yang tidak manut. Ya, kalau ditari yo karepe yo ora gelem, tapi tetap manut. Pati ki patut, pantas. Usia 30 tahun mati ya pantas. 3 tahun mati ya pantas, 3 hari mati ya pantas, 3 jam mati ya pantas, 3 bulan di perut ibu mati ya pantas. Gak ada yang tidak pantas, ya. Nah makanya kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan berbagai amal kebaikan-kebaikan yang tadi di depan saya sampaikan, supaya ketika kita mau mati itu terus malaikat sama datang kepada kita memberikan apa? Kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, panjenengan jangan takut kepada apa yang akan panjenengan hadapi di alam barzah. Pertanyaan malaikat kubur nanti yang jawab saya, ya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih dengan apa yang kalian tinggal di dunia. Hartamu, istrimu, anakmu nanti diganti dengan yang lebih baik. Istrinya diganti dengan istri bidadari, ya, itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mampu membinasakan manusia dengan berbagai macam cara, tidak cuma satu cara tapi banyak cara, utamanya orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Di surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-45-47 Allah berfirman, fa'afa minal ladzina maghsayiati, adakah sudah merasa aman orang-orang yang mereka membuat makar, tipu daya, kemaksiatan, dosa-dosa. Ayasifallahu bihim ardo, seandainya Allah itu menenggelamkan atau menelungkukan bumi. Masih ingat daerah namanya Patebu di Sulawesi Tengah, pusat perjudian se-Sulawesi, ya. Yang main, yang judi tidak cuma yang sepuh, termasuk yang muda-muda, tua, muda, laki-laki pun sama bermain judi. Terus Allah Ta'ala tenggelamkan, kena musibah namanya tsunami ditambah likuifaksi. Banyak yang mati dan sebagainya, nggak mampu untuk melepaskan diri. Juga di daerah Banjarnegara, kampung namanya Legetan tahun 1955, yang satu desa dibendu Allah dengan cara dikasih tugelan gunung, Pak, langsung loncat plek, sak desa mati kabeh. Kenapa? Karena dia banyak berbuat maksiat, ya. Itu yang sebagian. Ayatul adzabu min hatulas urun, atau akan datang pada mereka musibah azab daerah yang mereka tidak merasa. Pada zamannya Nabi Hud ada kemarau panjang.
Namanya kematian yang diinginkan apa? Hujan. Hujan itu tandanya apa? Mendung. Ya. Maka ketika mendung mereka senang. Kenapa? Akan datang hujan. Loh, padahal mendung itu bukan untuk kenikmatan tapi untuk azab. Sehingga ketika mau turun hujan disertai dengan angin yang kencang. Cuma 8 hari 7 malam tidak henti-henti Bapak Ibu. Ya. Di angin kencang mboten sak jam 2 jam, 8 dina 7 wengi enggak berhenti-henti. Ya, memporak-porandakan dan sebagainya, tidak disangka-sangka atau pesanannya keliru. Ya. Aw yaqdakum fi taqabin famahum bimu'zin, atau Allah akan membinasakan mereka dalam kegiatan sehari-hari. Ada yang pakai alat transportasi, ya. Pagi-pagi sudah pamitan sama istrinya dan anaknya mau ke Singapura, naik pesawat, begitu senangnya, ya. Habis 1 jam kemudian dapat berita pesawatnya nyungsep di laut. Nah, itu meninggal dunia. Itu yang pakai kendaraan, atau yang pakai penyakit atau makanan, ya. Bahkan ada orang yang makan makanan normal itu kemudian jadi penyebab kematiannya. Ada orang makan capcay, keselak, terus masuk rumah sakit, besoknya meninggal dunia. Itu kan nggak disangka-sangka, ya. Atau ayat-ayatkum ala taqawfin, atau Allah membinakan mereka atas perasaan atau rasa ketakutan. Sudah hartanya banyak, takut miskin, sehingga mereka semakin lama semakin ingin hartanya semakin tambah banyak, tapi semakin takut miskin, ya. Sehingga hartanya tidak ada manfaat, nggak bisa meneram hatinya. Nah, itu adalah berbagai macam cara Allah membinasakan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, untuk itu kita semuanya Bapak Ibu jangan sampai meremehkan Allah. Kita harus mentakdimkan Allah dengan cara takwa kepada Allah. Hal-hal yang diperintah mari kita lakukan, hal-hal yang mari kita tinggalkan. Seandainya kita belum mampu, maka kita harus minta tolong kepada Allah supaya diberi kekuatan, supaya kita bisa mampu. Contohnya apa? Ada orang yang lisannya itu masih lisan kotor, dulu biasanya sering misuh, terus kemudian dia masuk Islam, terus ngaji, tapi lisannya masih suka ngomong kotor. Terus berdoa supaya lisannya diberi nur atau cahaya, supaya lisan itu bisa ngomong dengan omongan yang baik, meninggalkan omongan yang tidak baik. Atau yang lainnya apa? Ada seorang yang datang pada Nabi Muhammad, karena dia seorang pezina, dia datang pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, saya mau iman kepada kamu, tetapi saya harus tetap dibolehkan untuk berzina. Kalau nggak boleh, saya nggak jadi beriman. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kamu punya istri nggak? Punya. Punya anak perempuan? Ya punya. Seandainya istrimu atau anak perempuan kamu tuh dizina orang lain, kamu bagaimana? Nggak boleh. Makanya orang lain juga begitu. Ya, kemudian mereka beriman tanpa berzina. Jadi sekali lagi, apapun yang kita tidak mampu, monggo didoakan kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang kafir tidak akan selamat dari musibah. Di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-53, Allah berfirman, "Wastambi'unaka ahhaquhu." Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apakah Islam yang kau bawa, yang kau ajarkan itu betul-betul agama yang benar? Ya, mereka masih menyaksikan kebenaran Islam.
Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi, kul katakanlah Rasulullah, wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahakun, sesungguhnya Islam itu adalah perkara agama yang hak. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu termasuk orang-orang yang dapat melemahkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya bertanya, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib itu apa? Harus dilakukan. Kalau nggak lakukan bagaimana? Kalau sudah dosa bagaimana? Apakah ada orang yang tidak sholat? Masih hidup enggak? Ya. Sehingga kadang-kadang mereka merasa, aku ora sholat ya ora apa-apa. Ora poso Ramadan ya ora apa-apa. Ya. Memang itu lagi rapopo. Ya. Nanti ada datang waktunya akan jadi popo. Gitu. Sudah datang waktunya sampai meninggal dunia enggak sholat, terus mereka akan dimasukkan di neraka sakor. Ya. Apa neraka sakor? Neraka sakor adalah neraka yang la tubqi wa la tadar. Saking buasnya neraka sakor, maka neraka sakor tidak akan menyisakan dan tidak akan menunda. Ya. Makanya kita semuanya jangan kemudian terpesona dengan orang-orang yang enggak sholat. Ya. Orang yang diberi harta yang banyak terus enggak mau zakat, enggak mau sedekah, ya sekarang rapopo. Tapi nanti suatu saat akan jadi apa? Popo tadi. Manusia tidak bisa melemahkan Allah. Hukum Allah akan berlaku. Ya. Meskipun mereka mempunyai kekuatan-kekuatan yang hebat, tapi sehebat-hebatnya manusia masih hebat Allah Ta'ala. Ya. Terus kemudian di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 33, Allah suka berfirman, qala innama ya'tikum bihillah. Berkatalah mereka, innama ya'tikum billah, sesungguhnya tiada lain mendatangkan kepada kamu Allah itu dengan Islam, insya'a jika Allah menghendaki. Wa ma'antum bimu'jizin, dan kamu tidak akan bisa melemahkan. Jadi ketika para nabi itu berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, salah satu piranti yang biasa diberikan kepada mereka adalah mukjizat. Nabi Musa diberi mukjizat berupa apa? Berupa tongkat dan tangan yang bisa bersinar. Lah pada zaman Nabi Muhammad juga begitu. Mereka menantang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu datangkan mukjizat sebagai tanda bahwa kamu benar-benar Rasulullah. Ya. Maka kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang namanya mukjizat itu atas kehendak Allah, bukan atas maunya manusia. Dan kepada Nabi sebetulnya sudah banyak diberi mukjizat, tetapi orang kafir ya tetap kafir. Suatu saat Bapak Ibu, orang kafir itu datang kepada Nabi ketika bulan sedang purnama. Wahai Muhammad, jika kamu betul-betul Nabi, ya, silakan bulan di atas itu kamu belah jadi 2. Ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa yang tadi? Bulan itu terbelah jadi 2. Apakah mereka beriman? Ya tidak, malah mereka menuduh Muhammad tukang sihir, dapat mensihir mata kita sehingga mereka melihat bulan menjadi 2. Itu saja dipenuhi masih ingkar, apalagi kalau tidak dipenuhi tambah ingkarnya. Lah itulah sifat-sifatnya orang kafir, yang mereka meskipun sudah didatangkan mukjizat pun mereka tidak mau beriman. Ya, demikian juga orang-orang sekarang yang sudah kita aturi, kita ingatkan dan sebagainya, tetap mereka tidak mau beriman. Kemudian
hanya iman yang dapat menyelamatkan dari bencananya Allah Ta'ala. Di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat yang ke-33, Allah berfirman, Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian jin-jin dan manusia, istata'tum antang min aqdaris samawati wal ardi, seandainya kamu mampu untuk menyelamatkan diri dari Allah Ta'ala dengan kamu keluar dari ujung-ujung langit dan ujung bumi, fangkutu silahkan untuk melepaskan diri. La ta'uduna ila bisultan, tidaklah kamu dapat menyelamatkan diri kecuali dengan kekuatan bimakna iman. Jadi Bapak Ibu, besok ketika orang sudah dimasukkan di neraka dengan berbagai macam siksanya, banyak yang nggak kuat, mereka minta keluar dari neraka. Mereka katakan, Ya Malik, wahai Malik, penjaga neraka, matulah pada Allah Ta'ala supaya kamu itu dimatikan saja, nggak seperti ini, dimatikan saja. Terus mereka berkata, Innakum makitun, kamu tuh tempatnya di situ, nggak bisa mati. Kalau begini, mbok saya diberi kesempatan untuk keluar dari neraka, dibuka, mau pintu dan buka, seret, silakan keluar, dia naik ke atas, kita mau sampai di atas, kemudian ditutup lagi, jublek, kemudian turun lagi ke bawah, berulang-ulang. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang mampu menyelamatkan dari neraka kecuali dengan keimanan. Dan dikatakan Bapak Ibu, bahwa nanti ada manusia yang punya iman cuma sak biji sawi. Dengan iman itu kemudian apa? Dimasukkan ke dalam surga sebab masih ada iman. Lah yang nggak punya iman di neraka itu kholidina fiha abadan. Makanya keimanan yang masih di atas itu harus dikembangkan, diberdayakan dengan cara amal soleh. Al imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa tambah dan juga bisa kurang. Yazidu bisolihati, tambahnya iman dengan amal soleh, sholat, baca Quran, zikir, sedekah, puasa, termasuk berbakti pada orang tua, ibu-ibu bekerja di rumah, isa-isa termasuk amal soleh, dinanti yang ikhlas. Kemudian langsung bil maksiati, dan iman dapat berkurang bahkan hilang kalau orang itu maksiat. Jadi kalau bisa perbanyaklah kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan supaya iman kita semakin kuat, semakin besar, dan semoga di akhir hayat imannya semakin paling maksimal sehingga akan menjadikan penentu tingkatan surga kita. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau kita bisa mengakhiri hidup ini dengan kebaikan dan pada puncak amalan, insya Allah kita akan mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi. Dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang hari esok lebih baik dibanding dengan hari ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.